đàn ông của tôi ở Indonesia. Laki-laki saya di Indonesia. Gitu ya. Oh gitu ya. Laki-laki saya di Indonesia. Aku menyediakan kamar satunya lagi untuk anak-anak kita berdua. Mang Tôi đã cung cấp mang phòng còn lại cho cả hai đứa con của chúng tôi. nè. You mang Harry Squee Hayang Daha Kilo. Tahu banyak sekali lelaki di luar sana yang ingin mengejar-ngejar kamu. Maka dari itu, aku akan menjadi laki-laki pertama yang akan mendapatkan cinta. Cia. Gombal. Tất nhiên là anh sẽ không nói dối em. Anh biết em là cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhất, và anh cũng biết ngoài kia có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi em, nên anh sẽ là người đàn ông đầu tiên có được tình yêu từ bạn. Oh my god. Jika sekarang kamu menggunakan jilbab, aku akan menggunakan kopiah dan sarung, jadi aku akan menjadi imam kamu. Kamu apa lagi? Oke. Nếu bây giờ bạn đội khăn trùm đầu thì tôi sẽ đội mũ đầu lâu và xà rông. Vì vậy Okay, go. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah apa ya? Sebuah fenomena kok, Aduh, sebuah apa ya? Sesuatu yang trending yang sedang ramai digandrungi sama warga dunia maya, khususnya di TikTok nih. Itu Haris Dirgantara. Siapa yang nggak tahu sih Haris Dirgantara ya? Nama channelnya itu kalau nggak salah ada 3 ya, Haris Kui, Haris Gabut, Haris Dirgantara. Siapa yang nggak kenal dia ya? Dia cowok pintar ya dari Bandung yang bisa banyak bahasa. Kemudian konten-kontennya itu seputar Omet TV, dia interaksi sama orang luar dengan bahasa mereka itu. Nah yang bikin heboh ini karena dia udah mulai, entah mungkin iseng-iseng aja ya, mungkin iseng aja dia itu pakai TikTok. Dia live streaming itu ketemu sama gadis Thailand. Nah, yang bikin ramai itu si gadis itu cantik lah ya, pasti cantik. Tapi dia itu non muslim ya kan. Tapi Haris sampai bilang untuk berhijab, dia tuh nurut dan seterusnya dia berhijab terus. Begitu. Nah, mereka tuh berbicara dengan bahasa yang susah. Karena dibantu sama Google Translate, gimana enggak? Si cewek nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Kalau Haris bisa bahasa Inggris, tapi nggak bisa bahasa Vietnam. Kan susah ngobrolnya ya kan? Dari si cewek yang biasa tampil seksi sampai berhijab, dari Haris yang awalnya kenal, terus di dunia maya sampai datang ke sana, sampai ketemu ke Vietnam. Terus sekarang dia udah pulang. Yang jelas itu banyak sekali asumsi netizen ya, apalagi plus 62 kita tahu kan. Konten yang mereka sukai aja sering dihujat, padahal mereka nonton, mereka suka sama kontennya, itu sering dihujat gitu. Ini harusnya seperti ini, sampai Haris tuh kesel ya. Nggak kesel sih sebetulnya, sampai dia nyampein sama netizen tuh ngomong, udah deh, ini kan hiburan, mau saya suka sama dia, mau ada apa di balik ini, endingnya seperti apa, pokoknya tonton aja deh kayak gitu. Kalau suka silahkan tonton, kalau nggak suka ya udah itu, nggak usah komen yang macam-macam begitu. Sampai Iris ngomong kayak gitu. Betul juga sih, kalau mereka suka ngapain mereka julid ya kan,
apa-apa dihujat. Yaudah yuk kita lihat aja yuk, nanti kita komen deh menurut versi saya tentunya ya, penilaian saya kayak gitu. Oke, ini dia videonya. Apakah kamu pulang ke kampung halamanmu untuk bertemu dengan lelaki idamanmu di sana? Bạn có đang trở về quê hương để gặp người đàn ông trong mơ của mình ở đó không? Ini kalau di Indonesia itu apa sih ya, kata-kata yang tersirat ya. Sebetulnya si Haris itu secara tidak langsung sedang bertanya sama si Queen ya. Ini namanya Queen ya. Biasa dipanggil itu EN karena tulisannya kan QEENY, Queen. Si Haris manggilnya EN gitu. Ini sebetulnya itu secara tidak langsung tuh Haris lagi nanya, kamu tuh udah punya cowok atau belum? Cuma kata-katanya aja yang dia bikin kayak gitu. Iya loh kan? Wah parah nih. Người đàn ông của tôi ở Indonesia. Laki-laki saya di Indonesia. Dia bilang laki-lakinya di Indonesia gitu. Ini masih awal loh ya. Udah mulai agak gombal juga sih cewek ini. Maksudnya laki-lakinya itu si Haris gitu ya kan. Gitu ya. Oh gitu ya. Laki-laki saya di Indonesia. Kalau boleh tahu, siapa nama laki-laki kamu yang ada di Indonesia itu? Nếu tôi có thể, tên người đàn ông của bạn ở Indonesia là gì? Anh ấy là một chàng trai rất dễ thương và vui vẻ. Apa dia ngomong apa sih? Dia adalah pria yang sangat lucu dan ceria. Dia sangat lucu dan ceria. Ya secara nggak langsung apa sih ya? Dia itu kamu bang. Dia itu kamu gitu kan. No. Tapi masih awal ya. Ini kan masih awal, bangun awal. Siapa ya orangnya? Masih malu-malu ya kan. Anh Mi. Tôi tò mò đó là ai? Tôi tò mò đó là ai? Kamu bertanya seperti itu membuatku malu. Nah kan. Iya ini live yang kedua. Bayangin aja nih, awal mulanya dia tuh tampilannya kayak gini tuh. Aku juga lihat TikTok, buka TikToknya si Queenie ya, postingannya itu seksi-seksi semua. Bagaimana mungkin seorang seperti ini bisa berubah jadi berhijab nantinya? Apakah itu karena apa? Apakah ya wajar aja lah netizen 62. Ini pasti karena cinta bang. Ajak dia ke Indonesia bang, nikahin dia bang, gitu kan, namanya juga netizen lah ya kan. Cuman saya ingat kata-kata Haris, nanti mungkin di video berikutnya entah keberapa nanti ada cuplikan Haris yang bilang pokoknya kalau kalian suka tonton aja, nggak usah komen yang aneh-aneh kayak gitu. Mau happy ending kayak mau perjalanannya kayak apa, nanti kalau videonya udah jadi aku tayangin di YouTube aku. Haris kan ngomong kayak gitu. I'm alone. No one here. No one here. No one here. Empty. Dia lagi nunjukin nih kamar-kamarnya nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di sini. Awalnya kan kamu sama siapa di situ kayak gitu mungkin ya. No. Ê, tại sao
sao lại có 2 phòng ngủ? Mengapa ada dua kamar tidur? Tuh. Ada dua kamar tidur karena satu kamar tidur untuk kita berdua, yang satu lagi untuk anak-anak. mulai gombal. Harris nih. Pintar gombal juga dia ternyata. Mấy cái view nữa. Có hai phòng ngủ vì một phòng ngủ dành cho hai chúng tôi và phòng còn lại dành cho con cái chúng tôi. Tapi ekspresinya si EN ini biasa aja ya, atau mungkin di Vietnam itu nggak ada gombal-gombal seperti ini ya, nggak kayak di Indonesia. Maukah kamu jadi ibu dari anak-anak kita? Kalau orang Indonesia maksud ya kan, dia nggak loh, dia ekspresinya biasa aja, malah kayak hah kayak gitu kan. Dia nggak ngerti. Tuh, kalau ngerti ya bener Harris ngomong dia nggak ngerti. Aku pikir juga seperti itu. Soalnya kalau ngerti ya nggak mungkin lah responnya kayak gitu ya kan. Aku menyediakan kamar satunya lagi untuk anak-anak kita berdua. Tôi đã mang phòng còn lại cho cả hai đứa con của chúng tôi. Nè. Mang Harry, Squee, Hà Giang, Daha, Kilo. Tuh kan, bukannya nanggepin malah dia baca komennya viewer yang komen di TikToknya si Queen ini, suruh tanya ke Harris itu pakai bahasa Sunda kayak gitu kan. Aku yakin ini gombalan ini tuh nggak masuk ke dia, atau mungkin Google Translate itu translate-nya salah, kita nggak tahu. What he say? Ini adalah gadis yang paling cantik dan sangat lembut. Dan aku juga tahu banyak sekali lelaki di luar sana yang ingin mengejar-ngejar kamu. Maka dari itu, aku akan menjadi laki-laki pertama yang akan mendapatkan cinta. Cie, gombal. Sumpah aku baru lihat Harris gombal kayak gini loh. Kalau di Omeng nggak beneran, nggak seperti ini dia. Tất nhiên là anh sẽ không nói dối em. Anh biết em là cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhất, và anh cũng biết ngoài kia có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi em, nên anh sẽ là người đàn ông đầu tiên có được tình yêu từ bạn. Oh my god. Oh my. Teman-teman, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia sedang membersihkan rumah untuk menyambut gadis lain untuk tinggal bersamanya. Ini live berikutnya ya, potongan live berikutnya. Si EN nggak percaya itu. Si Harris lagi bersihin kamar, jangan-jangan itu mau nginepin cewek kayak gitu kan. Teman-teman. Bentar. Gadis cantik, aku tidak mengundang gadis siapapun ke rumahku, itu tidak diperbolehkan karena itu haram, oke? Dan sekarang aku itu akan ada teman nanti 2 hari lagi, dan kamu akan melihatnya sendiri. Temanku itu adalah seorang TikToker terkenal, tapi dia itu laki-laki. Ai nói những cô gái xinh đẹp tôi không mời bất kỳ cô gái nào đến nhà tôi. Điều đó không được phép, vì đó là haram. Được rồi, và bây giờ tôi sẽ có một người bạn sau 2 ngày nữa, và bạn sẽ tận mắt chứng kiến bạn tôi là một TikToker nổi tiếng, nhưng anh ấy là một chàng trai.
Si Haris bisa konyol kayak gitu ya. Oh, suruh pakai hijab kok. Được rồi, tôi sẽ xem người đó là ai. Oke, saya akan menunggu dan melihat siapa orang itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, dari kemarin banyak sekali orang-orang yang mengirimkan foto kamu menggunakan hijab. Aku sangat terpukau dengan kecantikan kamu menggunakan hijab. Bagaimana jika kamu menggunakan hijab sekarang di depanku? Apakah itu memungkinkan? Ya ini momen awal ya. Pertama kali Haris bilang sama si EN buat berhijab. Dan seterusnya. Dan anehnya dan luar biasanya, setelah ini dia seterusnya setiap tampil di depan di live-nya ya, entah itu ada Haris, entah itu dia sendirian, dia selalu berhijab gitu. Hey. Nhưng nhân tiện từ hôm qua đã có rất nhiều người gửi ảnh bạn đội khăn trùm đầu. Tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp của bạn đội khăn trùm đầu. Nếu bây giờ bạn đội khăn trùm đầu trước mặt tôi thì sao? Điều đó không? Nếu như tôi đội khăn trùm đầu thì bạn sẽ làm gì cho tôi? Jika saya memakai jilbab, apa yang akan Anda lakukan untuk saya? Nah, lo ditantang balik ya kan? Terima kasih. Lili. You slut. You slut. Oke. Terima kasih Cai. Terima kasih guys. I love you. Sabar. Jika sekarang kamu menggunakan jilbab, aku akan menggunakan kopiah dan sarung, jadi aku akan menjadi imam kamu. Nah, ini kata-kata ini nggak tahu Google Translate-nya nih. Kalau toh bener translate-nya, aku nggak yakin dia paham. Kalau oke lah. Kalau dia pakai hijab, nanti aku pakai kopiah sama sarung, sampai itu mungkin dia paham ya. Tapi kalau masalah yang dibilang aku bakal jadi imam kamu, aku rasa kayak seperti yang gombalan tadi pertama tuh yang bilang ini untuk anak-anak kita. Dia juga nggak nyambung itu. Aku nggak yakin juga sih di Vietnam itu ada kata-kata biarkan aku jadi imam kamu. Nggak yakin juga. Nếu bây giờ bạn đội khăn trùm đầu thì tôi sẽ đội mũ đầu lâu và xà rông. Vì vậy. Ok, go. Let's go. Kopiah aku di mana ya guys? Aku nggak tahu. Tapi sepertinya aku lupa di mana aku menyimpan kopiahku. Nanti aku cari dulu ya. Nhưng hình như tôi quên mất cà phê để ở đâu. Tôi sẽ tìm lại sau. What? Aduh, gimana ya? Aku nggak tahu kopiah aku di mana guys. Tuh guys, lihat. Cewek emang kalau udah cantik dihijabin tuh jadi tambah cantik ya. Aduh, si Haris emang pinter deh milih-milih cewek. Perasaan dari dulu tuh udah lama banget lah ya bikin channel di YouTube yang pakai Ome TV itu, nggak pernah dia kayak gini loh. Ya wajar aja kalau netizen, wah ini kayaknya Haris cinta sama dia, apalagi mau datang ke Vietnam. Entah itu hanya challenge ya. Kalau ada yang ngasih singa saya ke sana, gitu misal. Tapi bagaimanapun itu ya, memang ini pertama Haris kayak mengulang kayak gitu, mengulang live sama dia, diulang lagi komunikasi terus gitu. Kalau di channelnya channel sebelah lah, saya nggak sebutin nama,
sama kayak gini juga, yang pinter bahasa banyak juga, itu emang udah biasa kayak gitu ya. Kalau yang dia klik, dia ulang lagi, ketemu lagi kayak gitu, live lagi bareng sama dia gitu. Kalau Harris kan enggak, dia ngacak terus gitu. Ini baru kali pertama dia loh terus-terusan sama cewek ini, makanya nih netizen rame banget nih ya kan. I want see you. Bang samperin dia ke Vietnam terus bikin konten. Bro, gini ya, aku bakal samperin dia ke Vietnam kalau ada 2 orang yang kirim aku singa. Janji aku guys, kalau ada yang kirim 2 singa, aku langsung datengin dia ke Vietnam guys. Nah itu, entah awalnya itu cuma challenge ya, dia kalau ada yang kirim 2 singa terus dia datang ke Vietnam, tapi emang nanti ada yang ngirim sih. Tapi ya namanya juga netizen lah ya, dia tahu kebiasaan Harris di Ome itu seperti apa, nggak pernah live komunikasi sama cewek sampai berulang-ulang. Sementara ini sampai berulang-ulang, itu kan ya jelas lah, netizennya kita tahu lah. Janji aku guys, aku kasih tahu dia dulu. Aku baru saja memberitahu kepada viewers aku, jangan viewers, penontonnya. Aku baru saja memberitahu kepada penontonku bahwa jika hari ini ada yang memberikan aku 2 singa secara berturut-turut, maka aku akan pergi ke Vietnam untuk menemui kamu. Tôi chỉ nói với khán giả rằng nếu hôm nay ai tặng tôi 2 con sư tử liên tiếp thì tôi sẽ sang Việt Nam gặp các bạn. Dulu pas aku awalnya juga nggak nyangka gitu, nggak apa iya gitu, apa beneran apa enggak dia bakal ke Vietnam gitu. Kalau toh ada yang ngasih, kan emang di TikTok misinya kan challenge ya, kayak orang misalkan kasih aku paus nanti aku mandi lumpur kayak gitu kan. Emang permainannya seperti itu TikTok kan, nggak nyangka aja itu nantinya si Harris beneran pergi ke sana, kan nggak nyangka. Pokoknya itu mah mau lihat ya boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa, aku mah gitu, aku nggak maksa gitu ya, tapi ya aku janji kalau misalnya Teman-teman, aku akan các bạn hãy quay video khúc này lại. Nếu như có ai đó tặng anh ấy 2 con sư tử thì anh ấy phải đi đến Việt Nam tìm tôi. Silakan rekam video ini. Jika ada yang memberinya 2 ekor singa, maka dia harus pergi ke Vietnam, Vinmi. Oke, aku akan melakukan itu kalau memang benar-benar ada 2. Ya, video pertama itu dulu, karena kalau mau saya lanjutin durasinya panjang banget, jadi ini saya potong segini dulu, nanti saya lanjutin lagi. Memang ini nanti akhirnya si Harris itu memang ada yang ngasih gift dia 2 singa ya, akhirnya dia berangkat ke Vietnam kayak gitu. Yaudah, ini saya lanjutin lagi bikin video yang keduanya ya. Bye bye.